warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di semester 2 ya. Semoga semester 1 kemarin bisa menjadi pembelajaran untuk kalian lebih baik lagi di semester 2. Seperti biasa, kita akan belajar beberapa teks di semester 2. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Baik anak-anak, di semester 2 ini kita akan belajar teks ya. Kali ini teks tentang literasi, buku fiksi dan non-fiksi. Kita belajar literasinya dulu ya. Kompetensi dasar, seperti biasa ada 2. 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 4.9 membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi dan buku fiksi yang dibaca. Buku, sengaja Bu Fitri beli tanda love atau cinta ya, supaya kalian lebih mencintai buku atau menggemari membaca buku. Sebenarnya buku itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada buku fiksi dan yang kedua ada buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi berisi tulisan yang bersifat imajinatif. Imajinatif itu bersifat khayal, ya, tidak sebenarnya, bisa dibuat oleh manusia. Kalau misalkan bukunya berisi cerita, alurnya bisa dibuat-buat, mulai dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya semuanya bisa dibuat oleh pengarang. Ada penokohan, tema, alur, dan seterusnya. Apa saja macam-macam dari buku fiksi? Ada roman, novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, atau kumpulan dongeng. Kemudian, buku non-fiksi menjelaskan berbagai ilmu pengetahuan secara ilmiah berupa paparan fakta dan opini tentang suatu hal. Jadi beda dengan buku fiksi ya. Kalau buku fiksi isinya tentang imajinatif, artinya tentang khayal boleh ya, imajinatif. Tapi kalau buku non-fiksi, dia bukunya sudah bukan khayal lagi, tapi di dunia nyata ya. Artinya dia buku-buku yang memang berisi tentang ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu membutuhkan penelitian, membutuhkan kebenaran. Jadi berbeda sekali atau bertolak belakang dengan buku fiksi. Kemudian buku fiksi, buku non-fiksi macam-macamnya apa saja? Ada buku pengetahuan umum dan buku populer, termasuk buku-buku pelajaran yang kalian pelajari di sekolah itu termasuk buku non-fiksi. Gitu ya. Unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur itu adalah apa saja yang tergabung di dalamnya ya. Apa saja? Ada unsur fisik. Fisik itu terlihat dengan kasat mata ya, fisiknya seperti apa bukunya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam unsur fiksi, di dalam unsur fisik buku itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini kalau bicara tentang buku fiksi, dia masuk dalam buku imajinatif atau khayal. Biasanya kebanyakan buku-buku cerita, maka sengaja dimasukkan unsur-unsurnya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik karena kebanyakan berisi tentang cerita naratif atau buku yang berisi tentang teks naratif ya. Jadi cerita. Unsur fisiknya kalian bisa analisis atau kalian bisa mencari tahu unsur-unsur buku fiksi itu dilihat dari judul bukunya apa,
kemudian pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya tahun berapa, cetakan berapa, kemudian jumlah halamannya ada berapa halaman. Nah, kalau kalian disuruh menganalisis sebuah buku fiksi, maka kalian harus menganalisisnya atau mencari tahu identitasnya, dilihat dari unsur fisiknya ya yang sudah dipaparkan, unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Saya yakin kalau di SD sudah pernah ya, kalau kalian pernah belajar tentang buku cerita bahasa Indonesia, di dalam pelajaran bahasa Indonesia pasti kalian sudah mengenal unsur intrinsik dan ekstrinsik, apalagi yang sudah melewati ujian nasional kemarin pasti sudah bertemu dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam karya sastra ya, di dalamnya. Kalau buku cerita berarti ya kebanyakan buku cerita sih. Unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam buku atau ceritanya ya. Itu ada tema, ide dasar cerita, temanya ceritanya tentang apa. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu nama-nama tokohnya apa, siapa gitu ya, ada Tono, Tini, dan seterusnya. Kemudian penokohan itu adalah sama dengan perwatakannya atau sifatnya ya, karakternya dari tokoh itu. Misalnya dia bijaksana, penyabar, kemudian apalagi ya, kemudian pemaaf, periang, dan seterusnya, lebih banyak lagi. Kemudian ada alur, itu merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa ya. Di cerita fantasi di semester 1 yang lalu sudah Bu Fitri jelaskan, alur dibagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada latar. Latar itu keterangan dalam cerita itu dibagi menjadi 3 juga, ada keterangan tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral atau nilai yang terkandung di dalam cerita itu, atau hikmah juga boleh. Itu apa-apa saja yang ada di unsur intrinsik sebuah buku fiksi. Kemudian kita beralih ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang namanya X itu sudah di luar ya, berarti unsur-unsur yang ada di luar cerita atau unsur-unsur yang ada di luar buku fiksi. Pertama ada latar belakang pengarang. Jadi kalau kita menganalisis unsur-unsur buku fiksi yang di dalamnya ada unsur ekstrinsik, maka kita harus menganalisis latar belakang pengarangnya. Pengarangnya itu kegemarannya apa, dia berasal dari kota mana, kemudian mengapa dia suka mengarang sebuah buku tertentu. Nah, itu kalian harus cari tahu latar belakangnya. Kemudian kondisi sosial budaya yang ada dalam cerita itu. Mengapa kondisi sosial budayanya itu menarik misalnya di ceritanya, pasti ada hubungannya dengan pengarangnya. Misalnya dia tinggal di daerah Papua, misalnya dia tinggal di daerah timur Indonesia, maka dia bercerita tentang kondisi sosial budaya yang ada di sana, pasti diselipkan di dalam ceritanya. Kemudian keadaan alam sekitar, pasti ada hubungannya ya antara pengarang dengan keadaan alam sekitar, kemudian diimajinatifkan menjadi cerita yang lebih menarik, kemudian dituangkan dalam buku-buku fiksi yang sudah dikarang oleh penulis atau pengarang. Itu unsur ekstrinsik, masih ada hubungannya dengan buku itu, tapi di luar cerita, seperti itu. Kalau unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerita, dan pasti kita membedahnya sesuai dengan cerita yang sudah diceritakan oleh pengarang. Itulah tadi anak-anak unsur-unsur buku fiksi atau buku imajinatif. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur buku non-fiksi ya, non-imajinatif ya, tidak imajinatif artinya nyata. Bukunya ada buku apa tadi, ilmu pengetahuan, bisa pengetahuan umum atau pengetahuan populer, termasuk kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Kemudian unsur fisik buku non-fiksi ya, unsur pembangun terdiri, di bawahnya terdiri atas
Unsur pembangun isi buku non-fiksi dapat dilihat dari pokok-pokok bahasan dalam buku. Jadi kalau misalkan buku fiksi itu yang dilihat unsur fisiknya itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik, maka kalau unsur isi buku non-fiksi, karena dia bukan cerita ya, dia bukan bersifat cerita, kebanyakan dia ilmu pengetahuan umum, buku-buku pelajaran, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa dilihat dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Apa yang dilihat unsur-unsurnya? Yang dilihat adalah pokok-pokok bahasan dalam buku. Karena dia sebuah pengetahuan, sebuah informasi, maka pasti dituangkan dalam beberapa paragraf. Dan satu paragraf itu pasti ada kalimat utama berikut gagasan utamanya juga. Maka kalian harus mencari ya pokok-pokok bahasan dalam buku itu. Apa kalimat utamanya, apa gagasan utamanya, apa simpulannya, itu termasuk dalam rangkaian pokok-pokok bahasan dalam buku. Kemudian, setiap pokok bahasan dalam buku itu dapat diidentifikasi gagasan utamanya. Tadi sudah Bu Fitri jelaskan ya. Identifikasi itu adalah kita mencari identitas. Mencari identitas dari buku itu, maka kita harus mencari pokok-pokoknya dulu. Kemudian di setiap pokok bahasan itu kita identifikasi atau cari tahu gagasan utamanya. Barulah ketika kita gabungkan, maka kita akan menemukan sebuah simpulan, oh buku ini isinya tentang ini. Seperti itu. Barulah kita tahu unsur-unsur buku non-fiksinya. Oh, unsurnya seperti ini, dia membahas seperti ini loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu. Itu adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Kemudian, selanjutnya, tadi tujuan pembelajaran yang kedua atau kompetensi dasar yang kedua, kita diminta untuk membuat peta pikiran. Ya, konsep mengenai isi buku yang telah dibaca. Apa yang dimaksud dengan peta pikiran, anak-anak? Peta pikiran adalah kalian bisa mencari tahu tentang rangkuman isi buku atau yang tadi di awal dikatakan sinopsis ya. Nama kerennya dalam bahasa Indonesia adalah sinopsis. Artinya rangkuman isi bukunya. Ketika kalian ingin mencari tahu peta pikiran ya, bukunya tebel nih ya, bukunya tebel terdiri atas beberapa bab misalnya, atau beberapa subbab. Di dalamnya bab itu ada beberapa subbab. Maka kalian petakan aja. Jadi mulai bab 1 itu bab apa? Materinya membahas tentang apa. Kemudian di dalamnya submaterinya atau materi kecil-kecilnya hingga paling kecil itu bagaimana? Maka kalian bisa membuat sebuah peta pikiran dengan kotak-kotak, bulatan-bulatan, kemudian dengan tanda panah dan lain sebagainya. Dibuat semenarik mungkin. Nanti kalian setelah membuat peta pikiran, maka kalian akan bisa membuat rangkuman dari isi buku itu. Tentunya dihubungkan dengan konsep atau pokok bahasan ya. Ketika buku itu alurnya apa? Maaf. Ketika buku itu pembahasannya adalah buku non-fiksi. Rangkuman. Tapi kalau buku fiksi juga bisa. Jadi dilihat dari rangkuman unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian rangkuman isi buku itu kan tadi kita membahas buku fiksi dan non fiksi ya. Rangkuman isi buku fiksi ditulis berdasarkan struktur pembangunnya. Struktur pembangunnya tadi itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik disertai yang di atasnya berupa fisik buku, judul, dan lain sebagainya. Kemudian, rangkuman isi buku non-fiksi ditulis berdasarkan ide pokok yang membangunnya. Ide pokok itu sama dengan gagasan utama ya. Seperti itu. Jadi ini sudah ada caranya. Ketika kalian mencari peta pikiran dari buku itu, maka kalian akan masuk dalam rangkuman isi buku. Dan rangkuman isi buku, karena bukunya tadi dibagi menjadi dua, ada buku fiksi dan non-fiksi. Maka kalau buku fiksi atau buku imajinatif, kalian mencarinya dari unsur fisiknya, dari unsur intrinsiknya, kemudian dari unsur ekstrinsiknya. Tapi kalau unsur rangkuman isi buku non-fiksi atau buku ilmu pengetahuan dan populer, ya, pengetahuan umum dan populer, maka ditulis berdasarkan ide pokok yang membangunnya atau gagasan utama di setiap paragraf.
kemudian disatukan jadilah beberapa simpulan, seperti itu. Itulah tadi membuat peta pikiran, caranya seperti itu. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan Bu Fitri. Demikian tadi materi literasi tentang buku fiksi dan non-fiksi yang sudah Bu Fitri jelaskan. Terutama materinya hari ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang kedua, membuat peta konsep atau peta pikiran atau sinopsis tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya pada media Zoom atau grup WhatsApp kelas yang besok akan kita laksanakan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri tentang materi hari ini. Selamat belajar dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.